Ya Tuhanku keren gitu loh. Saya nggak perlu ngomong, saya hanya ucapkan firman, lumbung-lumbungku dipenuhi, bahwa Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Aku menerima mujizat itu nyata, nyata, benar-benar nyata. Ya, puji nama Tuhan. Saya mau awali dulu dengan kesaksian deh, biar lebih greget ya kan. Kita lebih baik memperkenalkan tentang karya Tuhan daripada tentang kita. Nanti kalau tentang saya nanti lama-lama kenal saudara ya. Ya sebelumnya saya pengen saudara senggol kanan kirinya bilang, apalagi yang udah kenal-kenal, coba jawel. Kamu tambah cantik loh hari ini. Kamu tambah ganteng loh. Ayo ngomong, kamu tambah cantik, tambah ganteng ya. Amin. Iya, itu suatu aura positif yang jarang sekali disampaikan ya. Kita mesti ngomong, kamu kok tambah cantik ya kan. Orang seneng kok dibilang cantik. Daripada, loh mukamu kok ruwet gitu kan. Aduh, mateng ya kan. Oke, saya awali dulu dengan kesaksian. Kesaksian ini adalah baru-baru saya alami saudara. Desember, kurang lebih Desember yang mungkin Pak Petrus sempat mention. Tiba-tiba saya ini mengalami sebuah benjolan di ketiak kiri saya. Di ketiak kiri saya tuh ada sebuah benjolan yang awalnya kecil, kayak dipegang dalam kulit tuh kayak gelenduk gitu ya, gelenduk gitu ya. Nah, saya ini udah sering melayani orang-orang yang kanker payudara, kanker getah bening, rata-rata semuanya awalnya dari situ. Dari munculnya benjolan di pinggir sini ada aja. Nah, pada saat itu, jujur li ya, kalau misalnya saya cuman pilek, flu gitu, atau sakit tenggorokan misalnya lama ganggu, udahlah minum obat gak apa-apa gitu. Atau ke dokter aja gampang, mungkin saya bisa kayak gitu. Tapi karena ini tiba-tiba ada benjolan di situ, deng, jujur saudara, duer di hati saya tuh langsung iblis tuh menaruh pikiran kemana-mana. Oh, kena kamu ini katanya. Karena mungkin pasti sudah banyak hal yang kita terima. Oh, karena kamu mungkin simpen kepahitan, ya kan? Pernah dengar? Oh, mungkin karena kamu terlalu makan, mungkin kamu makan yang gak sehat. Oh, karena kamu mungkin pola hidupmu gak teratur dan lain sebagainya. Banyak hal yang membuat saya itu akhirnya seketika, sekejap, saya tuh mikir kemana-mana. Tiba-tiba kayak mengerjam gitu ya. Tapi langsung saya tenang karena kejadiannya baru-baru saja. Nanti saya akan ceritakan kisah hidup di mana Tuhan berjalan bersama saya. Karena kejadiannya baru-baru saja dan saya dalam khususnya 3 tahun terakhir lah, itu saya benar-benar hidup di dalam firman Tuhan saja. Saya langsung tidak lama, pikiran itu kemana-mana langsung, tidak, saya bilang gitu. Aku ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada sakit penyakit yang bisa berkuasa atasku. Saudara percaya amin? Tidak ada sakit penyakit. Saya katakan, oh iblis, kau salah sasaran, kau salah orang. Aku ada di dalam Kristus, aku milik Kristus. Salah orang kok iblis, saya tertawakan iblis. Saya katakan, benjolan, gak lama hilang. Aku perintahkan kau benjolan, aku gak perlu tahu engkau apa. Aku perintahkan kau sekarang juga pergi dalam nama Yesus. Aku kutukin kau segala benjolan, pergi dalam nama Yesus. Apakah langsung pergi? Enggak saudara. Tiap hari saya rasa kok tambah ada, tambah keras. Saya jalan mulai gak bisa digerakkan. Saya gak mau periksa, jujur saya gak mau periksa. Kenapa? Apakah saya takut? Di dalam daging saya mungkin ada kegentaran seperti yang pikiran saya awal. Tapi intinya adalah saya hanya tahu firman Tuhan. 1 Petrus 2:24. Dia yang sudah menanggung segala sakit penyakit kita, dia yang sudah menanggung segala dosa kita di atas kayu salib. Oleh sebab itu saya yang harusnya mati karena dosa, saya hidup untuk kebenaran. Dan apa? Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kalau dikatakan telah berarti sudah. Loh, sakitnya belum, tapi Tuhan katakan telah, sudah.
berarti aku sudah sembuh. Loh, Tuhan kan matinya 2000 tahun yang lalu, saya sakitnya sekarang, nggak peduli. Pokoknya Tuhan bilang telah sembuh, sudah sembuh. Saya mau katakan aku sudah sembuh karena Yesus, bukan karena aku. Saya terus berkatakan itu tiap hari. Saya ibu rumah tangga yang sebenarnya saya dan suami full pelayanan, saudara ya. Hari-hari saya ngapain? Ya ke pasar, ya cuci piring, ya jemput anak, ya masak dan sebagainya, nyapu, ngepel dan sebagainya. Terus ngapain sambil itu? Saya ngoceh. Oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Tidak boleh ada sakitnya ke dalam tubuhku. Ini sakit. Ini kemeng. Saya panas dingin, saya nggak bisa angkat. Bahkan saya nggak ngomong sama siapa-siapa. Anak saya ini, yang ini anak saya yang kedua, saya sempat suruh gini, Meh, tolong Meh, coba ini mami angkat tangan, kamu foto. Mami ini masa orang suruh foto ketek gitu. Coba kamu lihat ini, dia pegang, iya ya ada. Gitu benjolan, saya foto, saya lihat, tapi terus saya perkatakan, saya tidak mau gentar. Puncaknya, itu Desember kurang lebih pertengahan, puncaknya pada saat saya ke Blitar, liburan akhir tahun saya ke Blitar, pulang dari Blitar tanggal 31 Desember atau 1 Januari. 1 Januari saya perjalanan dari Blitar ke Surabaya. Itu di perjalanan suami saya nyetir di depan, kemudian saya di jalan itu duduk di belakang sama anak saya. Tiba-tiba saya tuh rasakan badan saya tuh panas dingin, saudara. Adem panas tuh loh, ngereges, terus ini saya sakit. Saya kayak keluar keringet dingin ya. Di situ saya sebetulnya pengen rasanya berhenti, ayo ke IGD, pengen, rasanya secara daging pengen, naturally. Tapi saya bilang enggak, saya terus saya enggak teriak-teriak, saya ngoceh, saya geremeng, saya bilang, dalam nama Yesus, aku perintahkan sakit penyakit ini pergi. Disampaikan firman-Nya dan disembuhkannya aku. Karena oleh bilur-bilur Yesus aku sudah disembuhkan. Yesus sudah mati bagiku, aku sudah di dalam Yesus dan aku pasti sembuh. Iblis kau pergi, setan kau pergi dalam hidupku sekarang ini. Terus saya terus berkatakan firman sambil keringatan, sambil menahan sakit dan selama di perjalanan. Akhirnya saya sempat saya ikuti perjalanan, tidur, kita mampir di Mojokerto, makan. Udah berlalu begitu aja, itu yang paling sakit. Terus kemudian udah berjalan waktu, begitu terus saudara, kok dibilang mana kok gak sembuh, gak khawatir, enggak. Saya gak mau izinkan kekhawatiran muncul. Saya gak mau, sempat saya searching, benjolan di ini sempat saudara. Tapi saya gak mau biarkan itu, saya memilih lebih banyak firman Tuhan yang masuk ke dalam pikiran dan telinga dan mata saya. Karena saya tahu, kita ini sebenarnya, kita ini adalah manusia baru di dalam Yesus Kristus. Katakan manusia baru, manusia baru. Manusia baru itu kita apa yang baru? Kita manusia roh. Roh kita baru, kita punya tubuh, kita punya jiwa, bisa mikir, bisa merasakan, kita tinggal di dalam tubuh. Jadi tubuh ini seperti firman Tuhan dikatakan hanya kemah, tempat kediaman. Jadi tubuh ini, daging ini yang saya paham dari firman Tuhan itu harus mengikuti apa kata roh. Dan roh itu, roh kita, roh Kristus di dalam kita sungguh-sungguh sempurna. Itu yang saya percaya, itu yang saya imani. Dan terus saya perkatakan, hari berjalan, hari berganti hari, terus saudara, begitu aja aktivitas saya. Belum melihat, tapi saya tidak mau gentar. Satu saat saya ada pelayanan komunitas, kurang lebih pokoknya masih minggu kedua. Saya ikut ke persekutuan, tiba-tiba saya bersiap kayak gitu, saya pegang. Loh, kok gak sakit? Terus kok kecil? Wah, saya langsung bersorak, terima kasih Tuhan, aku sembuh. Saya teriak-teriak, masih ada, kecil. Aku sembuh, yes aku sembuh. Sampai di persekutuan, saya saksi saudara, gak ada yang pernah tahu. Saya saksi, saya ceritakan semuanya dan saya berkata, saya sudah sembuh.
Karena firman Tuhan dalam Wahyu berkata, iblis dikalahkan oleh kesaksian dan oleh darah anak domba dan kesaksian kita. Saya bersaksi, Yesusku lebih besar dari segala masalahku. Saya saksikan, itu mengecil, masih berlanjut. Kurang lebih di tanggal 14-an, saya kembali ikut acara setelah mandi, saya abaikan itu saudara, saya abaikan. Setelah mandi saya periksa lagi. Dan tiap hari saya nggak mau fokus sama itu, apalagi udah mengecil, udah nggak ada rasanya, saya abaikan. Aku sudah sembuh. Bener-bener saya pegang, wah nggak ada, sembuh. Saya tekan-tekan, nggak ada, sembuh, bener-bener sembuh. Wah saya langsung saya berteriak, saya melompat, yes Tuhan Engkau hebat. Dan di persekutuan yang lain itu saya bersaksi lagi, saya katakan saya sudah sembuh. Kalau ditanya, apakah kamu nggak tahu itu diagnosa? Ada yang bilang itu mungkin kelenjar getah bening, itu kista, itu tumor, atau apapun. Saudara, prinsip saya nggak perlu periksa. Tapi saya tidak peduli. Karena apapun yang tidak nyaman di tubuh ini, apapun yang tidak membuat nyaman di tubuh ini, apapun yang tidak normal dalam tubuh ini, itu semua bukan dari Tuhan. Itu semua dari si jahat. Dan saya tidak perlu berkompromi. Kalau saya mungkin periksa, oh ini coba dicek lagi, nanti difoto, nanti ini. Apa saudara? Makin besar energinya. Karena apa? Seperti kayak kita kamera, ya kan? Kalau saudara pengen lihat tuh, cewek cantik, saudara zoom gini ya, makin besar kan? Makin jelas tuh, jerawat, pori-pori kelihatan semua, makin jelas. Apapun yang kita fokuskan akan makin jelas. Yang lainnya blur. Saya mau lihat Tuhanku lebih besar dari segalanya. Biarlah semua penyakit, hutang, masalah apapun itu blur semua. Mereka semua tidak berarti karena aku punya Yesus yang besar dalam kehidupanku. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat. Sampai hari ini, sejak Januari 1 bulan saya mengalami benjolan itu dan sakit, dan hari ini saya sampai hari ini tidak pernah muncul lagi. Takut saudara, sembuh betul. Banyak saudara kesaksian saya, nanti lain kesempatan, banyak sekali kesaksian. Dan itu saya pahami saat saya mengerti pengenalan akan Tuhan. Dan itu yang akan saya bagikan kepada saudara pada pagi hari ini. Jam berapa ya, nanti biar gak kebablas. Oke. Saya dulu adalah seorang gembala sidang di sebuah gereja bersama dengan suami, mengembalakan gereja di Bandung, di Blitar, dan suami saya juga ada di beberapa kota yang lain di Sumatera. Namun kemudian pada tahun kurang lebih 2016, Tuhan membawa kami untuk benar-benar kami melepaskan semuanya itu. Kami lepas dari organisasi, kami lepas daripada status full timer gereja, begitu jaminan ya kan. Kami benar-benar lepas. Dan kami sampai hari ini kami mau katakan bahwa kami adalah murni melayani Tuhan sepenuh waktu. Walaupun siapa yang bayari? Enggak ada, Tuhan langsung. Terus jiwa-jiwanya ya dari Tuhan langsung. Jadi saya tidak membuat gereja, ada komunitas belajar Alkitab yang bersama dengan Ibu Heni di depan ini teman saya. Bersama-sama kami terus belajar firman saudara ya, biar kita ngerti firman dan bisa praktek tiap hari. Nah, di kehidupan kami ada masa-masanya. Sejak dulu kami mengembalakan, bahkan saya itu sudah pelayanan sejak SMP. SMP pun saya sudah mulai melayani gitu ya. Terus sampai sekolah Alkitab, sampai mengembalakan, sampai hari ini saya terus melayani. Tapi ada satu titik di mana saya memahami bahwa ini kayaknya nggak bisa. Kayaknya kok hidup aku pelayanan tapi kok sama. Samanya gimana? Dulu kalau kurang duit ya kurang. Saling nyalah-nyalahkan sama suami, ya kamu dong mana, ya kamu lah juga kerja sana, ya nggak bisa, adanya cuma segini, gimana? Kan itu, relate saudara ya. Terus kemudian sakit, ya tetap, waduh ke dokter, terus obat apa ini? Ya kan? Orang kalau sakit kita semua panik ya kan? Beda kalau orang berduit memang. Sakit apa? Kanker. Oh, oke.
Dokter yang paling mahal di mana? Oke. Bisa berangkat pakai pesawat jet? Oke. Ambulannya gampang, duit ada, nggak masalah. Nah tapi kalau yang nggak ada duitnya ini, ya kalau cuman ke belakang, biar entrostop 12 dibeli saudara ya, nggak masalah. Ya tapi ini kanker. Tapi seringkali kita hidup dulu, saya sudah pelayanan, sudah mengembalakan, tetap aja sakit panik, harus ke dokter, harus tebus obat dan semuanya harus ya sama aja. Lalu berdoanya sama Tuhan, Tuhan mohon sembuhkanlah, Tuhan kasih anugerahmu biar sembuh Tuhan. Doanya kayak gitu, kayak orang kalah. Pada saat butuh uang, aduh gimana ya, besok ditagih ini, aduh gimana ya, ya mesti pinjem dulu atau cari pinjaman ini dulu. Kamu ada nggak nanti dibayar bulan depan? Sama saudara, itu udah pelayanan sama. Jadi ngalami masalah sama suami berantem salah-salahan sama. Lalu kemudian sampai satu titik saudara ya, sampai satu titik. Ini kesaksian saya kali ini mungkin agak ngenes saudara, kalau saudara saya pernah saksiin di mana-mana. Saya sampai pernah, karena kami benar-benar hidup dari Tuhan. Sampai pernah kalau nggak ada uang ya udah nggak masak. Sampai pernah bersih-bersih, namanya ibu-ibu kalau bersih-bersih ya, bersihin kantong, kalau mau nyuci ya kan, bersihin laci-laci, nemu 2.000, 5.000, koin-koin ya kan. Waktu itu saya pernah, Tuhan beras habis, ini beras habis. Saya sampai nemu duit masuk itu cuman kurang lebih 6.500. Beli beras 1 kilo aja gak cukup, setengah kilo. Saya beli di warung, saya cari warung mana yang gak kenal saya beli. Bu, beli setengah kilo boleh? Nyoba dulu. Oh iya boleh, boleh. Saya bawa pulang, saya masak. Sampai, ya kan dikasih sekali dimasak habis tuh saudara. Sampai rumah. Saya tuh seperti dengan Tuhan ini kayak apa ya, kayak udah gregetan gitu saudara. Ini gak bisa model kayak gini. Itu yang namanya gentong beras. Gentong beras saya itu cukup untuk 20 kilo, tapi beras sekilo pun gak ada. Saya sabet itu gentong beras pakai elap. Dalam nama Yesus, aku orang yang diberkati. Engkau terisi penuh, polkas saya geblok. Perbendaraanku terisi penuh, lumbung-lumbungku terisi penuh. Itu kata firman Tuhan. Aku katakan aku anak raja. Aku diberkati, aku disediakan oleh Tuhan. Aku bukan orang miskin, aku mau melihat kemuliaan Tuhan, buktikan Tuhan. Saya katakan seperti itu. Saya terus berkatakan firman. Saudara, nanti ujung kesaksian yang ini saya lanjutkan nanti. Saudara, itu yang saya alami dulu. Karena apa? Cuman satu, saya bergereja, saya melayani, tapi sebenarnya mau dikatakan saya tidak kenal Tuhan. Kenal Yesus, kenal, tapi saya tidak benar-benar ambil semua yang dia sediakan. Fenomenanya gereja hari-hari ini rata-rata apa? Harus datang dong, memberi yang terbaik. Kamu harus layak di hadapan Tuhan, harus gak boleh berbuat dosa. Kita harus jadi benar, jadi orang. Benar, itu semua bagus. Tapi apa? Semakin kita fokus akan diri kita sendiri, maka apa? Yang ada hanyalah kita fokus bagaimana membuat kita layak. Kita menyenangkan, kita perform kita yang kita fokuskan. Tapi pada saat ngadepi masalah, Tuhan ini di mana? Enggak ngalami yang namanya mujizat. Benar saudara ya, itu yang saya rasakan selalu di awal dulu. Saya bilang gak bisa kayak gini. Kita taunya katanya orang Kristen itu beda. Ya beda, pasti ada keselamatan. Yohanes 3 ayat 16 bilangnya kan, coba dibaca deh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang apa? Percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, ikut Yesus itu pokoknya punya hidup kekal. Pokoknya kita mati, tadi kata Ibu Gembala, pasti mati, pasti masuk surga. Udah gak ragu lagi. Yes, betul itu. Tapi masa sebatas itu sih Tuhan? Masa cuma gitu doang? Gak mungkin ini ikut Yesus kayak gini. Tuhan bilang kita kalau nyanyi lebih dari pemenang, ya kan? Gak mungkin aku kayak gini. Saya terus akhirnya gak bisa. Saya mesti tahu, apa Tuhan? Saya belajar. Sama kayak Gideon, kisah Gideon, dalam Hakim-Hakim di 6 sampai 11 sampai 14, saudara kalau mau baca, kan itu tiba-tiba malaikat Tuhan datang. Pada saat Gideon itu takut mengirik gandum, ya kan, ditindas sama orang Midian, dia mengirik gandum sembunyi-sembunyi, tiba-tiba malaikat Tuhan datang sama Gideon, lalu bilang, "Hei pahlawan yang gagah berani," ya kan? Lalu kemudian Gideon berkata, Tuhan, kalau memang aku pahlawan, kenapa kita semua harus ngalami ini? Dulu sering kita mendengar khotbah tentang Gideon. Gideon ini orang yang penakut, tapi Tuhan katakan dia gagah berani. Oke, itu satu perspektif. Tapi dari satu perspektif yang lain saya bisa melihat, pada saat Gideon, Tuhan, kalau Engkau bilang kita ini, aku ini gagah berani, terus mana perbuatan Tuhan yang besar? Mana perbuatan Tuhan yang besar kepada bangsa Israel itu mana? Dulu pernah begitu ditolong Tuhan luar biasa bangsa Israel. Sekarang mana Tuhan? Gideon ngomong gitu. Jadi seolah Gideon ini nggak mau nerima dengan keadaannya kayak gini. Nggak beres ini keadaan kayak gini. Nggak bener ini kayak gini nih. Ikut Tuhan kok kayak gini. Nah, sama kayak yang saya alami tadi. Nggak bener Tuhan. Saudara baca sendiri nanti ya, Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 14. Gideon ngomong, nggak bener nih, mana? Terus malaikat Tuhan bilang apa? Pergilah. Bukankah aku menyertai engkau? Aku mengutus engkau. Tuhan ternyata kalau ditantang, dia langsung bilang, pergi, lakukan. Aku mengutusmu, aku menyertaimu. Nah, ini yang seringkali kita nggak paham. Nah, ayat yang tadi kita baca bahwa Tuhan memberikan kepada kita hidup yang kekal, sebetulnya kita pengen tahu hidup yang kekal itu apa sih? Apa cuma mati masuk surga? Coba Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, bahwa mereka apa? Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Jadi kata kuncinya ada di sini, saudara. Mengenal. Kita beribadah, kita ikut doa puasa, kita ikut segala jadi ketua panitia dan sebagainya. Bagus. Tapi kalau saudara tidak ini, saudara gak akan ngalami dalam hidup. Ya tahu-tahu mati masuk surga gitu aja, kita ketemu juga nanti. Tapi dalam hidup, dikejar utang, stres, depresi, ditinggal wanita yang dicintai, langsung depresi, ya kan? Sakit, disakiti orang sakit dan sebagainya. Kita nggak bisa menang, karena apa? Kita nggak akan kenal. Ayo dengan cepat kita baca Efesus. Saya hanya ingin membawa saudara untuk yang penting adalah kita itu kenal apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Efesus 1 ayat 16 sampai 19. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu, tolong sambung, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Lanjut. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu apa? Mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya.
sesuai dengan kekuatan kuasanya. Lanjut dulu, nanti saya jelaskan. Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat apa? Memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Katakan dipenuhi. Dipenuhi, enggak hanya kenal, terima, dipenuhi. Saudara, di sini Paulus katakan, aku berdoa, aku benar-benar berdoa supaya kamu ini punya roh hikmat, wahyu untuk kenal. Intinya untuk kenal Tuhan dengan benar. Supaya ia menjadikan mata hati kita terang agar kita mengerti betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan untuk kita orang kudus. Sebelumnya saya mau tanya, siapa di sini yang orang kudus? Angkat tangannya. Gak berani angkat tangan, saudara. Loh, wah ini saya harus pindah topik, jangan-jangan. Saudara, saya angkat tangan nomor 1. Anak saya tadi angkat tangan. Kita orang kudus. Wah, saya kasih ayat tambahan. Ibrani 10 ayat 10. Saudara harus tahu ini. Saudara harus tahu ini. Ibrani 10 ayat ke-10. Baca sama-sama yuk. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Lanjut ke ayat 14. Ayat 14. 1, 2, 3. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Katakan amin. Saudara boleh tepuk tangan, buat tepuk tangan dulu. Ngerti gak? Ngerti tepuk tangan dulu. Wah, ini ayat keren sekali, saudara. Loh, kalau saudara bilang aku bukan orang kudus, saudara seolah bilang darah Yesus gak cukup buat ngudusin aku. Ayat ini jelas sekali, saudara. Oleh kehendaknya. Breakdown satu-satu ya, ayat 10 ulangi. Ayat 10. Karena kehendak siapa? Siapa ini? Tuhan, ya kan? Oleh kehendak Tuhan. Oleh kehendak Tuhan inilah kita, siapa? Kita dikuduskan berapa kali? Satu kali untuk selama-lamanya. Oleh apa? Oleh apa? Jadi bukan oleh kerajinan kita, bukan oleh doa kita yang berapa jam, bukan oleh aku gak pernah jahat, bukan oleh perbuatan kita. Paham saudara? Yes, bukan oleh performa kita. Kita kudus hari ini sampai selama-lamanya karena Yesus. Hanya karena Yesus. Lanjut yang 14. Sebab oleh satu, katakan satu korban saja dia telah apa ini? Menyempurnakan untuk selama-lamanya loh saudara. Selama-lamanya. Siapa ini? Mereka ini siapa? Kita, yes, kita yang dia sudah kuduskan. Loh, baru saudara ya, baru pernah dengar. Kita ini kudus bukan karena perbuatan kita. Kita ini kudus karena darah Yesus. Kalau kita sampai tidak berani bilang aku orang kudus, kita bilang darah Yesus kurang. Nyembelih lagi, ikut idol ada. Ya, ikut lagi. Karena orang Israel dulu kan seperti tetangga sebelah. Ikut tiap tahun bawa kambing, ya kan? Tiap tahun bawa sapi. Yang diperiksa pada saat menyerahkan sapi atau kambingnya, yang diperiksa orangnya atau sapinya? Sapinya. Nggak boleh bawa sapi yang kopengnya copot, bawa yang pincang, nggak boleh kan? Iya kan?
Jadi yang diperiksa korbannya. Nah, yang sudah menyempurnakan kita itu korban anak domba sendiri. Yang tidak bercacat celah, yang tidak berdosa, yaitu Yesus sendiri yang datang ke dunia. Karena apa? Karena manusia tidak dapat menggenapi semua tuntutan hukum Taurat. Kita hanya bisa apa? Sekarang, terima kasih Tuhan, aku terima karyamu di kayu salib. Oleh sebab itu kalau saudara menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus, wah itu momen yang sangat buat saya mengharukan setiap saat. Saya menerima tubuh dan darah Yesus bahkan setiap hari di rumah saya. Karena apa? Ini loh warisan yang Tuhan kasih. Oleh tubuh dan darahmu, kamu otomatis kalau mati kayak Ibu Gembala tadi bilang, cus, langsung ciluba masuk surga. Enggak pakai menghadap dewa ini, enggak ada saudara. Langsung. Jadi saudara, kita ini orang kudus. Amin. Ayo ngomong dulu kanan kiri, bilang, kita ternyata orang kudus loh. Kita orang kudus, kamu orang kudus. Ya, bukan kudus Jawa Tengah loh saudara. Kudusnya kerajaan surga ya. Kita orang kerajaan surga. Nah, tapi kan kita masih bisa jatuh dalam dosa. Kita berjalan dan roh yang menuntun kita. Makanya lebih banyak dengar tentang kasih Tuhan supaya kita melihat kepada Dia. Kalau melihat kepada diri sendiri saudara, gak mampu saudara. Kamu jadi suami yang baik dong. Kapan kamu bisa? Gak benar terus kamu hidupmu. Makin digini-ginikan saudara, makin hilang itu orang. Gak pernah bertobat dengan digini-ginikan. Itu hukum. Tapi kalau kita selalu fokus kepada Tuhan saja, maka kita akan melihat betapa besar kasih-Nya yang tidak terlampaui segala pikiran kita. Itu otomatis akan membangkitkan kita untuk kita bisa hidup seperti Dia. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, yuk tepuk tangan dulu. Nah, kembali ke Efesus tadi. Paulus bilang, aku pengen supaya kamu ngerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Agar kamu mengerti betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kembali ke Efesus ya, Efesus 3 ayat 18. Dan dikatakan, aku berdoa supaya kamu, lagi dikatakan, bersama-sama dengan segala orang kudus, kita dapat memahami. Kenapa sih gak ngomong aja memahami kasih Tuhan, ya kan? Pakai di hiperbola, betapa panjangnya dan lebarnya dan tingginya dan dalamnya. Ya. Karena apa? Kasih Tuhan itu gak bisa dipikir saudara. Kasih Tuhan itu lebih dari semuanya. Makanya kalau saudara sudah kayak drop punya masalah, gak ada yang bisa nolong, gak punya siapa-siapa, ingat ada pribadi yang sangat mengasihi kita, yaitu Yesus. Saudara tidak pernah sendiri. Saat kita ada dalam masalah, kita ada tangan yang besar yang sedang memeluk kita. Kita tidak pernah sendiri. Memang kasih Kristus tidak bisa kita pikir. Contohnya apa? Contohnya pada saat Yesus mati, Yesus naik ke kayu salib, ada 3 orang kan? Ada kanan dan kiri. Penjahat semua nih yang di kanan kiri, ya kan? Penjahat banget lah, sampai di salib itu jahatnya luar biasa saudara di kala itu. Tapi ada 1 orang yang berkata, Tuhan, dia percaya, jika engkau nanti datang menjadi raja, ingatlah aku. Loh, orang ini sudah tobat belum? Dia pencuri, udah merugikan banyak orang loh. Misalnya Tuhan ngomong, tunggu dulu, balikin dulu hasil curianmu. Kok enak banget kalau Tuhan pakai kayak gitu? Ya iya Tuhan, tapi gimana cara turunnya? Udah gak bisa lagi, ya kan? Tapi Tuhan gak gitu saudara. Tuhan langsung, sehari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Loh, kok gak pakai suruh ikut komsel dulu, pendalaman Alkitab, ikut dong kegiatan
pelayan Tuhan, doa puasa dulu 3 hari. Harusnya kan gitu, kalau gereja kan gitu biasanya ya. Kamu mau tobat pelayanan, lihat dulu. Mau langsung melayani, lihat dulu. Ikut dulu beribadah, ikut dulu baptisan, ikut dulu doa puasa, macam-macam, ya kan? Tapi Tuhan enggak loh. Sedetik, cus, hari ini juga kau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kalau saudara bisa lihat itu, iya ya, Tuhanku itu pengampunannya keren, kasihnya keren. Manusia tuh yang suka hitung-hitungan, agama tuh yang bikin ribet. Tapi kalau Tuhan, enggak, dia kasih. Ada wanita yang dirajam batu, guru menurut hukum Musa, dia ini harusnya dirajam batu, ketahuan berzina ini, Tuhan. Gimana? Dia mau jebak Tuhan. Tapi Tuhan bilang, siapa yang gak berbuat dosa, lempari. Gak ada yang berani. Mau dosa apa? Yang tua pergi dulu. Ya paling banyak dosanya soalnya udah tua ya. Jadi pergi dulu mereka, pergi semua. Gak ada orang. Mata yang tajam Tuhan Yesus berkata kepada orang Farisi dan semua orang banyak yang berdosa lebih dulu, lempari dengan batu. Tapi mata yang penuh, yang tajam itu juga bisa menjadi mata yang penuh belas kasihan, berkata kepada wanita itu. Dia berkata, aku pun tidak menghukummu, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Karena kalau buat dosa kamu susah. Tapi nomor 1 Tuhan katakan, bukan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan bilang nomor 1, aku gak hukum kamu. Dengan perkataan Tuhan itu, memberikan wanita itu kekuatan, terima kasih Tuhan aku gak dihukum. Itu yang menjadi kekuatannya, oke, aku bangkit dan mulai sekarang aku hidup benar. Itu yang perlu dibawa gereja Tuhan hari-hari ini. Kalau cuman berkata jangan begini, jangan begitu, harus begini, harus begitu, saudara, gak usah suruh di gereja. Pelajaran Pancasila PPKN juga ngajar, ya saudara ya. Kita udah dengar di mana-mana. Tapi gereja perlu memancarkan kasih Tuhan. Gereja perlu mengajarkan apa yang Tuhan sediakan. Janjinya, firman-Nya, warisannya, kemurahannya, semua berkatnya, kesembuhannya, kebaikannya, itu semua tentang Dia. Amin. Semua tentang Yesus, itu yang perlu kita beritakan. Jadi 1, apa yang perlu kita kenal? Simpel saja. Yang pertama, mengertilah, kenallah Dia adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Kalau Tuhan gak sayang kita, bodoh amat manusia, ribet banget, hancurin, udah bikin lagi. Tuhan gak gitu saudara, Tuhan korban, Dia yang datang ke dunia. Kalau saudara tahu perjanjian Tuhan dengan Abraham, Dia bilang aku akan. Tuhan semua yang bikin, aku akan. Tuhan, semua dari Tuhan. Mari kita mulai sekarang tidak berfokus kepada apa yang harus kita performkan. Tapi mulai terima dulu. Karena kalau kita belum bisa menerima apa yang dari Tuhan, maka untuk kita perform, saudara akan topeng, akan gagal. Tapi kalau saudara fokus terima kelimpahan kasih, maka dengan sendirinya Galatia 5:22, buah roh, kebaikan, kemurahan, kasih, sukacita, kelembutan, penguasaan diri dan sebagainya, itu namanya buah. Pernah lihat pohon kalau buah harus keluar durian? Gak ada saudara, namanya buah itu naturally, alami muncul sendiri. Saat apa? Saat dia menyerap nutrisi dari makanan, dari tanah, dari sumbernya, dari matahari. Saat dia makan terus. Sama juga dengan kita. Dikatakan kita tuh seperti carang, ya kan? Dari sekolah minggu kita Yesus pokok dan kitalah carangnya. Kita carang. Jadi kalau kita carang, tugas kita apa? Berbuah. Loh, berbuah itu natural. Saat saudara fokus kepada penciptamu, fokus kepada sumbermu, makan tentang firman Kristus yang benar seperti Roma 10:17, firman Kristus yang membawa kita kepada iman, maka otomatis buah itu akan muncul dengan sendirinya. Nggak usah dibilang kamu harus lemah lembut.
nggak perlu saudara, yang ada malah bikin ngamuk. Saudara. Tapi kalau kita fokus belajar tentang Tuhan aja, dengar tentang Tuhan. Jadi kalau baca firman, lihat Tuhan. Kayak baca firman tentang Gideon, lihat Tuhan terhadap Gideon. Baca firman tentang Tuhan terhadap Yusuf, lihat Tuhan tuh di mana, Yesusnya di mana, itu ada semuanya. Dari awal semua tentang Yesus itu dari Kejadian. Kalau kita punya kacamata yang seperti itu, kita akan melihat betapa kaya dan luar biasanya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi kasih. Yang kedua adalah mengenallah bahwa Dia Tuhan yang ada di dalam kita dan Dia mau berkuasa melalui hidup kita. Katakan kuasa Tuhan di dalamku. 1, 2, 3. Kuasa Tuhan di dalamku. Saudara orang kudus, saudara dikasihi. Berarti tidak ada alasan untuk saudara tidak bisa memanifestasikan kuasa Tuhan. Amin. Kadang-kadang kita nggak pede untuk berdoa sembuh. Kita nggak pede. Hah, aku aja habis berantem sama suami tadi pagi. Ya kan? Kita nggak pede, kita habis marah-marah. Kamu nih gimana saya? Terus, Bu, ada yang mau dilayani. Aduh, gimana itu tutup bungkus darah Yesus dulu, tutup bungkus. Tadi habis maki-maki orang. Nggak gitu, saudara. Nggak perlu. Saudara kudus satu kali selama-lamanya. Roh Kudus bukan kayak tercelup masuk keluar dalam hidup saudara. Itu kalau zaman Daud sebelum Yesus mati. Tapi sekarang Yesus sudah mati dan bangkit naik ke surga. Dia katakan, aku akan mengirimkan Roh Kudus dan Dia akan diam di dalam kamu. Katakan diam di dalam aku. Roh Kudus diam di dalam aku. 1, 2, 3. Yes. Kalau Roh Kudus diam di dalam saudara, apapun yang saudara katakan firman-Mu, maka kuasa itu akan berjalan mengikutinya. Amin. Pada saat saya ngalami yang terakhir itu, beras itu saya pukul, gentong beras tadi. Secara supranatural saudara, sorenya, besoknya ke sorenya, saya ditelepon orang. Novi, ketemuan ya di Galaxy Mall. Oh iya, oke AI. Siap. Ya, kita ketemuan di ini aja, Excelso Galaxy Mall. Oke, siap. Terus ditelepon lagi. Novi, kamu nanti parkirnya di mana? Hah? Kamu bawa mobil ya? Oh iya, saya bawa mobil. Parkirnya di mana? Parkirnya sembarang loh, apa sih nanya parkir ya kan? Yang penting kan ketemu di Excelso kan sudah toh. Pakai nanya parkir segala. Gini, kamu parkir nanti di sebelahku, kita ketemuan ya, TP2 misalnya gitu. Saya lupa tuh parkir di mana. TP2, parkir jejer. Terus kan kamu nanti parkir jejer di aku ya. Ya wes nanti kita kontak-kontakan. Akhirnya kontak-kontakan parkir jejer saudara. Ambilen di bagasi beras 1 karung dipindahkan ke mobil saya. Saya kayak, saudara tahu kayak orang gak bisa ngomong, kayak kerenyang. Hah? Wow, ada yang mau tepuk tangan dong. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Lalu siapa yang kasih tahu kalau saya lagi butuh beras? Ya kan? Loh, kenapa? Ini loh, habis dari mana dia bilang tuh Probolinggo atau Bondowoso apa bawa beras dari desa gitu loh, punya karung. Saya sampai ya thank you, tapi saya lebih thank you sama Tuhan. Karena ya Tuhanku keren gitu loh. Saya nggak perlu ngomong, saya hanya ucapkan firman, lumbung-lumbungku dipenuhi, bahwa Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Aku menerima mujizat itu nyata, nyata, benar-benar nyata. Tapi kalau kita nggak pernah ngerti kebenaran ini, kita nggak berani praktek firman. Kita nggak berani, kita rasa, aku bukan orang kudus kok, aku aja masih banyak salah. Itu tuh minta didoakan, Bu Gembala, boleh dah tuh kalau doa manjur ya kayak gitu. Kita nggak berani doa sendiri. Saudara, kita mau siapapun, mau Rehat Bonke, mau kita sama saudara. Seberapa saudara percaya, seberapa saudara berani percaya Tuhan, maka Tuhan juga berani menunjukkannya kepada saudara. Alami sendiri. Percuma, saya katakan percuma kalau kita udah sekian puluh tahun ikut Tuhan, tapi kita gak ngalami. Rasanya doa ini Tuhan Eki di mana gitu. Rasanya Tuhan tolonglah Tuhan. Kita kayak doa kayak orang kalah.
Padahal kita dibilang kita warga kerajaan sorga, duta ambasadornya kerajaan Allah. Kamu ngomong jadi. Apapun yang kamu perintahkan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa berkata pada gunung ini pindah. Pada saat Yesus lewat pohon ara, Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus kutuk pohon ara kamu akan kering sampai ke akar-akarnya, mulai dari sekarang. Waktu itu gak kering. Tapi besok murid-muridnya lewat, wah dia kaget. Dia bilang sama guru, Tuhan, guru, pohon yang kau kutuk kering. Jadi kadang-kadang kita ngomong mungkin seperti saya, benjolan sembuh. Atau asam urat sembuh, vertigo sembuh. Mungkin belum sembuh, tapi percayalah akarnya sudah mulai bekerja. Tapi seringkali Tuhan bimbang, mengapa engkau tidak percaya? Kalau saudara berani percaya, percayalah. Tapi kalau saudara mungkin dalam hidup ini, hidupmu settle, gak butuh mujizat, duitmu banyak, ya is okay, gak masalah. Berarti ini firmannya bukan buat saudara, ya kan? Tapi kalau saudara, aku nih butuh Tuhan, tapi Tuhannya ini di mana? Kok aku gak pernah ngalami? Praktek saudara. Saat kau berani percaya, Tuhan pun berani menunjukkan. Ya dan amin. Saudara lihat, baik saya, suami, kesaksian kami sangat banyak banget. Semenjak saya semakin mengerti kebenaran tentang Yesus, ternyata mengikut Yesus itu bukan sekedar agama. Bagaimana minggu harus ibadah, harus jadi kudus, harus kita melakukan yang baik, jangan menyakiti orang, berdosa dan lain sebagainya. Kita hanya fokus di situ-situ terus, tapi kalau punya masalah kita tidak berkemenangan. Stop saudara. Perbuatan baik itu bagus, perbuatan baik itu perlu, tapi mengenal penciptamu dan segala hal yang sudah disediakan dia, itu akan menjadikanmu lebih cepat daripada semua agamawi. Amin. Mulai sekarang praktek, ya Bapak Ibu, mulai sekarang praktek. Kalau sakit langsung, aku memilih Kristus. Langsung dicatat ayatnya, cari ayatnya. Oh 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Saya sering kasih tulisan ayat itu, saya tempel di rumah gede-gede. Supaya saya lihat saya ngomong gitu. Supaya saya gak lihat TikTok gitu ya, saya gak suka TikTok saudara. Tadi ibu tanya IG, saya belum jawab, saya gak punya IG. IG saya dipegang suami semua. Jadi saya gak terlalu senang, karena apa? Saya tahu makin banyak, apapun yang makin banyak kau konsumsi dalam persentase hari-harimu, itu yang akan menjadi dalam otak bawah sadarmu, membentuk otak bawah sadarmu. Kalau kau seringnya nonton sinetron yang direbut pelakor terus, akhirnya apa? Bawaannya, suamiku direbut pelakor. Nanti kalau aku gini, sedihnya luar biasa itu. Oh, atau ada anak yang ditelantarkan orang tuanya. Aduh, saya tuh kalau lihat berita tuh ya bisa kayak nangis dulu. Andaikan aku lama-lama mikir, ngapain aku mikir andaikan aku, nggak akanlah terjadi ke aku, ya kan? Ya sering sekali iblis tuh suka tarik kita kayak gitu. Baca Alkitab aja kita cuman berapa menit, kita kayaknya lama banget, malas. Tapi kalau nyekrol gitu kan nggak rasa, wih mami belum masak 2 jam, udahan nyekrol doang, ya kan? Nggak kerasa, kerjaan terbengkelai. Ya itu hari-hari ini semuanya dipakai untuk mengalihkan perhatian kita dari yang penting. Jadi ayo saudara, di dalammu ada otoritas, di dalammu kamu dikasih, di dalammu kamu sudah diperlengkapi oleh kuasa Tuhan, kamu disayang Tuhan, ya kan? Kamu orang kudus, jadi sekarang tidak ada keraguan lagi. Setiap waktu saudara bisa datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan sediakan bagiku. Saat ini aku berkata, aku sembuh dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih, Engkau yang menjamah suamiku balik sama aku dalam nama Yesus. Udah gak usah ditangisi setiap hari, tungguin pasti balik gitu. Anakku hilang pasti balik dalam nama Yesus. Apa yang kau kecap jadi. Itu kalau kamu pede gitu loh, kalau kamu yakin dengan firman Tuhan. Nah, gimana caranya biar kita yakin dengan firman Tuhan? Ya lebih banyak dengar firman yang tentang begini. Firman yang fokus kepada menerima apa yang Tuhan sediakan. Amin, amin Bapak Ibu.
Ayo bilang kanan kirinya, bilang ternyata kita orang yang diberkati. Saya undang pemain musik dan